Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,73% ke angka 6.864. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas satu sektor hari ini mulai bergerak naik dan mencoba untuk bergerak uptrend kembali. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham ada rencana membagikan dividen dan beberapa saham yang berpotensi untuk bisa teman-teman pantau pergerakannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saya akan mulai dengan membaca artikel berita ini dengan judul "Siap-siap Arna tebar dividen Rp45 per saham". Jadi pada RUPS tahunan pada tanggal 8 Maret kemarin, hari Selasa, disetujui bahwa pembayaran dividen sebesar 45 per saham. Tapi di artikel ini belum dijelaskan atau belum disebutkan kapan charm date-nya. Jadi untuk charm date mungkin nanti akan ada info berikutnya. Tapi yang jelas, Arna akan membagikan dividen. Dan sekarang kita akan coba lihat grafiknya. Apakah layak untuk dibeli saham Arna saat ini? Hari ini jika kita lihat Arna memang naik 1% lebih ke harga 855. Tapi selama 2 minggu terakhir ini jika kita lihat tren Arna sudah mulai melemah. Dan saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 di harga 860. Jadi garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Hari ini Arna berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 ternyata masih gagal break. Dan untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 820. Garis EMA 150 memang sampai saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham Arna. Sehingga secara tren untuk tren jangka menengah, Arna trennya masih bergerak tren. Jadi beberapa kali sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi bisa kita lihat setiap kali menyentuh garis EMA 150, Arna selalu bisa rebound kembali. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini trennya juga masih bergerak turun. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini masih ada distribusi. Dan asing juga bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini masih keluar dari saham Arna. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman mau entry, saat ini sebaiknya wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu Arna berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry dengan target terdekat di harga 900 sampai 950. Atau tunggu di sekitar garis EMA 150. Jadi apabila terlihat dalam 1 minggu ke depan Arna berusaha break di garis EMA 50 ternyata gagal break, tunggu kembali di garis EMA 150. Apabila bisa bertahan baru teman-teman entry untuk lebih amannya, dan take profit apabila terlihat gagal break dari garis EMA 50 ini. Selanjutnya saya coba analisa saham MDKA. MDKA hari ini turun 2% lebih ke harga 4.600. Penurunan ini menurut saya masih sangat wajar karena MDKA 1 minggu terakhir ini trennya sudah bergerak sangat uptrend. Jadi yang sebelumnya berada di sekitar harga 4.000, setelah itu berhasil break langsung naik sempat menyentuh harga 4.750. Dan hari ini terkena koreksi sementara dan bisa kita lihat harga 4.500 saat ini belum berhasil atau belum terkonfirmasi break. Jadi kita harus tunggu konfirmasi dalam beberapa hari ke depan. Apabila MDK menyentuh harga 4.500 bisa terbentuk candle hijau, maka terkonfirmasi harga 4.500 akan berubah menjadi supportnya. Dan support berikutnya bisa kita lihat di sekitar harga 4.200. Dan untuk MDKA menurut saya masih oke untuk dipantau. Pertama, penurunan 2% lebih ini terlihat masih ada akumulasi. Dan asing juga masih terus akumulasi saham MDKA. Jadi walaupun hari ini turun 2% lebih, asing terlihat tidak melakukan distribusi, malah menambah saham MDKA. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham MDKA, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Patokannya teman-teman bisa jadikan harga 4.500 untuk trailing stop atau di 4.200. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, bisa tunggu di sekitar harga 4.500. Apabila MDKA turun mendekati atau menyentuh harga 4.500 masih bisa rebound, teman-teman bisa coba entry dengan target berikutnya di sekitar harga 4.800. Berikutnya saya akan update pergerakan dari saham Akra. Akra sebelumnya pada saat berada di bawah garis EMA 50 dan 150 sudah saya sarankan untuk dipantau.
Karena walaupun harga minyak dunia bergerak naik sangat tinggi dan teman-temannya seperti Medco dan Elsa sudah bergerak uptrend, Akra saat itu masih belum berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Sehingga waktu saya menjelaskan, saham ini layak untuk dipantau. Karena apabila berhasil break, maka Akra akan berpotensi mengikuti teman-temannya untuk mulai bergerak uptrend lagi. Dan hari ini Akra sudah naik mencapai target analisa di harga 800. Jadi memang 2 hari terakhir ini Akra berusaha untuk break harga 800. Saat ini walaupun sudah berhasil naik di 810, ini belum terkonfirmasi break. Tapi bisa kita lihat saat ini trennya sudah mulai bergerak uptrend. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih hari ini masih ada akumulasi. Dan asing juga jika kita lihat 1 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham Akra. Jadi dari data yang kita dapat, Akra saya lihat masih ada potensi dalam 1 minggu ke depan untuk naik menuju harga 840 sampai 850 yang merupakan resisten saat ini. Untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, bisa tunggu kembali di sekitar harga 800 atau mau lebih amannya lagi tunggu di sekitar garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 775 untuk entry-nya. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini sudah berhasil membeli pada saat di bawah garis EMA 50 dan 150, selama masih bertahan di atas garis support 800 atau saat ini berada di atas harga 800, Akra masih bisa di hold dengan target take profit berikutnya di harga 850 apabila memang masih gagal break. Terakhir saya akan menganalisa saham JPFA. JPFA hari ini naik 5% lebih ke harga 1645. Dan bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini naik lumayan tinggi, JPFA saat ini masih berada di sekitar garis EMA 50. Jadi belum terkonfirmasi break dari resisten EMA 50. Dan bisa kita lihat di atasnya masih ada resisten EMA 150 saat ini di sekitar harga 1685. Dan untuk support bisa kita lihat, support di harga 1560 masih kuat menahan penurunan dari saham JPFA. Beberapa kali menyentuh support ini, JPFA masih bisa rebound kembali. Jadi JPFA juga menarik untuk dipantau. Karena saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes garis EMA 150 sampai harga 1700. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak sideways saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi. Dan asing juga hari ini terlihat masuk melakukan akumulasi setelah sebelumnya asing melakukan distribusi pada saham JPFA. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli pada saat di sekitar support di 1560 sampai harga 1600, pertimbangkan untuk take profit apabila 1 minggu ini JPFA masih gagal naik melewati garis EMA 150. Karena ingat selama masih gagal break dari resisten ini, JPFA masih ada potensi balik turun kembali menuju support kuatnya di 1560. Karena secara tren, untuk tren jangka menengah JPFA saat ini trennya masih bergerak downtrend. Jadi walaupun support kuat ini masih bisa menahan penurunan dan JPFA, selama masih gagal break, JPFA belum bergerak uptrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.